Haleluya, puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada saat ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini sama-sama kita mau lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui podcast Renungan Shoshanim. Sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lagi mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami membuka hati kami dan pikiran kami agar firman-Mu datang dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 12-14. Mari sama-sama kita buka Mazmur 103 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Judul kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang kasih yang menebus. Berbicara tentang kasih, berbicara tentang perasaan cinta, perasaan sayang. Sedangkan kata menebus berbicara tentang membersihkan, membayar, menyelamatkan, dan berkorban. Kembali lagi dalam Mazmur pasal yang ke-103 berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Apa yang Allah lakukan bagi kita menunjukkan sifat Allah yang sebenarnya. Pasal ini ditulis oleh Daud. Kita tahu siapa itu Daud. Daud adalah seorang raja yang memerintah di Israel. Kita dapat belajar dari kehidupannya yang dimana dia memiliki roh penundukan diri. Dia merendahkan dirinya, dia mengakui setiap kesalahan, pelanggaran yang pernah dia lakukan. Bahkan dia mengakui bahwa ada pribadi yang jauh lebih berkuasa yang memiliki kasih yang begitu besar. Kita kembali lagi di dalam ayat kita yang ke-12 dan 14 dikatakan bahwa sejauh timur dari barat berbicara tentang bagaimana timur dan barat itu tidak pernah bisa bersatu. Inilah gambaran dari pengampunan Allah pada saat Dia mengampuni dosa kita. Dia memisahkan dosa tersebut dari kita dan bahkan tidak mengingatnya lagi. Kita tidak perlu tinggal pada masa lalu kita karena Allah mengampuni dan melupakannya. Sama-sama kita buka di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada kata terlambat di mana kita masih ada usaha untuk datang meminta pengampunan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengampuni kita. Sejahat-jahatnya orang, ketika dia meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menutup matanya. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan seruan orang tersebut. Bahkan ketika kita telah menerima pengampunan yang daripada Tuhan, sepatutnya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah perkataan Yesus yang dimana Dia mengajarkan kita boleh mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Jadi terlalu egoisnya kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita sudah mendapat pengampunan yang daripada Tuhan, kita pun tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah kita bisa dikatakan serupa dengan Kristus? Apakah kita bisa dikatakan pengikut-pengikut Kristus? Di ayat yang ke-13 kita mau belajar lagi. Dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kasih Tuhan, kasih Yesus diibaratkan seperti kasih Bapa. Orang tua ketika anaknya meminta sesuatu, dia akan memberikannya. Sejahat-jahatnya orang tua tersebut, ketika dia memiliki kasih, dia akan memberikan apa yang ada padanya.
Begitupun Allah kita, dia jauh melebihi seperti Allah yang orang-orang lain sembah. Bahkan hanya satu-satunya dia Allah yang dapat memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Allah adalah seperti seorang ayah yang lembut, yang penuh belas kasihan. Berbicara sosok seorang ayah, pasti banyak di antara kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda tentang sosok seorang ayah. Ada yang melihat ayahnya itu seperti superhero, seperti temannya, seperti panutannya, dan lain sebagainya. Adapun yang ada pernah mengalami kekecewaan dari sosok seorang ayah, bahkan benci kepadanya. Atau ada yang tidak pernah merasakan sama sekali sosok seorang ayah dalam hidupnya, dalam masa kecilnya, bahkan sampai sekarang. Atau ada juga di antara kita yang orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kabar baiknya, ada ayah yang selalu ada, yang tidak pernah mengecewakan dan bersedia menerima kita apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita yang mungkin rusak, sangat rusak, tetapi Allah kita, Tuhan kita selalu ada, selalu menerima kita apa adanya. Sama-sama kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun orang tua, saudara, orang-orang di sekitar kita meninggalkan dan tidak menganggap kita, mereka melihat kita seperti sampah. Ingat, ada satu pribadi yang selalu ada, yang selalu bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat kembali lagi di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan jikalau kita sudah ada di dalam Dia. Ketika kita sudah ada di dalam Dia, kita mengerti Dia, apapun keadaannya, kita tidak akan pernah mengecewakan Dia dan tidak pernah kecewakan Dia, dan tidak akan pernah merasakan Tuhan itu tidak peduli. Karena kasih-Nya itu sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Ayat yang ke-14 dikatakan, kita memang rapuh, tetapi pemeliharaan Allah bersifat kekal. Terkadang kita memusatkan Allah sebagai hakim dan pemberi hukuman yang mengabaikan belas kasihan dan kepeduliannya terhadap kita. Terkadang banyak orang-orang yang kecewa terhadap Tuhan, mereka hanya memandang Tuhan dalam sisi negatifnya. Tetapi kita mau melihat Tuhan bahwa Dia itu yang selalu ada. Dia yang ingat kondisi kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Dia yang mengerti kita, Dia yang pedulikan kita. Tidak ada yang pedulikan kita seperti Dia mempedulikan kita. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu dekat kepada kita, setiap orang-orang yang mungkin saat ini ada yang merasakan patah hati, yang merasakan kekecewaan, merasakan tekanan. Ingat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang demikian. Dia menyelamatkan kita yang remuk jiwanya. Kesimpulannya pada malam hari ini berbicara tentang kasih Allah kepada kita dapat mengubah cara hidup kita yang sia-sia, membawa kita kepada cara hidup yang berkenan. Tidak ada kata yang terlambat, masih ada waktu untuk datang dan mencari Dia. Kita mau melihat kepada Dia, memandang masa depan yang penuh harapan kepadanya. Ada kalimat yang pernah saya baca dari guru yang ada di sekolah Alkitab. Kalimatnya demikian. Ketika iblis mengingatkan kita pada masa lalu kita, ingatkan dia akan masa depannya. Kita mengingatkan dia akan masa depannya apa? Dia akan dilenyapkan, dia akan dimusnahkan. Kita sebagai orang percaya, kasih Tuhan yang telah menebus kita, jangan pernah kita sia-siakan. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada saat ini datang menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Pandangan kami dalam kami mengikut Tuhan. Kami boleh lebih lagi menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan hidup kami. Sucikan kami Bapa. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.